Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan, anugerahnya yang selalu dilimpahkannya atas kita. Tuhan sudah menyelamatkan kita dan kasih-Nya selalu memelihara kita. Saat ini sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur kepadamu untuk berkat pimpinan-Mu sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam segala tugas dan aktivitas kami. Kembali saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab 2 Samuel pasal 3 ayat 2-5. Tertulis demikian. Di Hebron lahirlah bagi Daud anak-anak lelaki. Anak sulungnya ialah Amnon dari Ahinoam, perempuan Yisrael. Anaknya yang kedua ialah Kileab dari Abigail, bekas istri Nabal orang Karmel. Yang ketiga ialah Absalom, anak dari Maaka, anak perempuan Talmai Raja Gesur. Yang keempat ialah Adonia, anak dari Hagit. Yang kelima ialah Sefaca, anak Abital. Dan yang keenam ialah Yitream dari Egla, istri Daud. Semuanya ini dilahirkan bagi Daud di Hebron. Saudara yang dikasih Tuhan, beberapa gereja lokal di Afrika menganut doktrin poligami. Misalnya saja Gereja Apostolik Johane Marange di Zimbabwe. Poligami diizinkan bagi para pemimpinnya. Mereka menganggap bahwa kisah Daud dan Salomo menunjukkan bahwa poligami diizinkan. Padahal firman Tuhan tidak menyatakan demikian. Kalau kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, sejak awal Tuhan hanya menciptakan seorang Adam dan seorang Hawa dalam institusi keluarga pertama di dunia. Tuhan merancang seorang suami untuk seorang istri dan seorang istri untuk seorang suami. Poligami bukanlah rancangan Tuhan. Manusialah yang membuat hal ini terjadi. Kalau kita perhatikan ayat-ayat ini, saudara, Daud mempunyai 6 orang anak dari 6 istrinya. Secara total istri Daud ada 8, yaitu yang tertulis di sini 6 orang ditambah dengan Michal dan juga Batsheba. Selain 8 istrinya itu, Daud juga mempunyai minimal ada 10 orang gundik. Setelah Daud, Salomo anaknya mempunyai jauh lebih banyak istri dan jauh lebih banyak gundik. Nah, pertanyaannya adalah apakah memang poligami diizinkan? Tidak demikian, saudara. Kita melihat bahwa kesalahan-kesalahan dalam keputusan Daud dan juga Raja Salomo terjadi karena keputusan dan tindakan mereka sendiri, bukan atas seizin Tuhan. Khususnya dalam konteks ini adalah pernikahan mereka dengan banyak istri dan kepemilikan mereka atas begitu banyak gundik. Itu semua bukan rencana Tuhan, tapi terjadi karena keinginan dan hawa nafsu manusia. Tapi mengapa Tuhan diam atas hal ini, saudara? Sebenarnya bukan berarti Tuhan diam, dan bukan berarti Tuhan menyetujui akan hal itu. Tapi di sini yang kita lihat adalah betapa besar kesetiaan Tuhan terhadap janjinya bagi Daud dan juga bagi Salomo. Sekalipun mereka melakukan kesalahan, tapi kesetiaan Tuhan terhadap janjinya selalu terjaga. Tuhan berjanji bagi Daud, berjanji bagi Salomo untuk memberkati mereka, untuk memberikan hikmat, pertolongan. Dan Tuhan tidak melepaskan janjinya itu. Satu hal yang perlu kita mengerti di sini, saudara, bahwa poligami yang dilakukan oleh Daud dan juga anaknya Salomo bukanlah menjadi sebuah doktrin bahwa poligami itu dibenarkan dan diizinkan. Tuhan hanya menciptakan Adam dan Hawa
Dan itulah pola yang Tuhan kehendaki terjadi dalam sebuah pernikahan yang kudus. Tuhan mau kita setia pada istri, istri setia pada suami, saling setia satu sama lain, dan hidup dalam kasih karunia yang Tuhan limpahkan. Roh Kudus akan menolong saudara dan saya untuk lebih lagi mengerti akan kehendak Tuhan dan hidup seturut dengan kehendak-Nya, bukan dengan kehendak hawa nafsu kita sendiri. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, firman-Mu yang menolong kami untuk mengerti akan hal-hal yang terjadi di masa lalu, khususnya berkaitan dengan Daud yang mempunyai banyak istri, bahkan punya gundik. Kami mengerti bahwa semuanya itu bukanlah suatu doktrin yang harus kami jalani. Tuhan menghendaki pernikahan kudus, di mana seorang suami setia pada seorang istri, dan begitu juga sebaliknya. Tolong kami Tuhan supaya kami mengikuti kehendak-Mu, berjalan di dalam roh-Mu, dan bukan berjalan dalam keinginan-keinginan hawa nafsu kedagingan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpin kami Tuhan di sepanjang malam hari ini. Berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kembali kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan, persoalan. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa pertolongan serta mujizat-Mu bagi setiap kami. Bagi yang terdampak bencana, saudara-saudara kami di Sumatera, agar Tuhan menolong dan melawat mereka, memberikan pertolongan, jalan keluar, penghiburan, kekuatan bagi mereka semua. Berkati pemerintah bangsa kami supaya juga dapat mengambil tindakan yang cepat dan tanggap dalam memberikan bantuan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan curahkanlah rahmat kasih karunia-Mu, supaya setiap orang mengalami anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.